Rumah saya kalau banjir masih kebanjiran Bapak, yang di Makassar itu. Saya tinggal di PTN. Saya tidak biasa disogok-sogok orang. Begitu pula aparat pengawasan internal pemerintah maupun DPR sudah melakukan koreksi, serta di era transparan saat ini pers yang bebas serta masyarakat yang semakin tinggi kualitasnya pemikirannya pasti akan dengan masif dan lantang menyuarakan perbuatan tercela saya. Kenyataannya semua hal itu tidak pernah terjadi. Bahkan saya menjadi bupati selama 2 periode. Saya menjadi gubernur Sulawesi Selatan untuk 2 periode. Yang menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja maupun integritas saya. Tegasnya saya selama ini selain berupaya untuk membaktikan diri dan berguna bagi bangsa dan negara, juga berupaya selalu menjaga dan mempertahankan integritas saya. Karena itulah maka saya memberanikan diri pernah mengajukan permohonan agar Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang saya hormati dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla berkenan menjadi saksi adecar saya kemarin. Mengapa ketika saya menjabat sebagai menteri terhadap saya disangkakan dan tidak melakukan perbuatan korupsi? Apabila saya memang berniat melakukan itu, saya pasti sudah melakukannya sejak dari dulu menjabat di daerah. Dan apabila hal tersebut terjadi dengan rentang waktu karir saya sebagai birokrat yang panjang, saya pasti akan sudah menjadi salah seorang yang sangat punya kekayaan. Rumah saya kalau banjir masih kebanjiran Bapak, yang di Makassar itu. Saya tinggal di PTN. Saya tidak biasa disogok-sogok orang. Tidak biasa. Tunjukkan saya pernah mengguru. Adapun penerimaan yang saya dapatkan selama ini hanyalah dari honor dan uang perjalanan dinas yang selalu saya tanyakan kepada saudara Kasdi dan Panji, dan keduanya selalu menjawab biaya tersebut semua sudah sesuai aturan, dan kata-kata khas yang selalu saya ingat, ini sudah dipertanggungjawabkan Bapak. Ini sudah menjadi hak menteri Bapak. Lillahi ta'ala Rasulullah. Tidak jadi sembahyang saya kalau dia tidak sebut itu. Setiap saya hati-hati uang ini. Terkadang saya berpikir dan berasumsi bahwa apakah karena alasan politik saya dijadikan target proses hukum. Apakah karena partai di mana saya beraktivitas politik sebelumnya terkadang berbeda pilihan dengan keinginan pemegang kekuasaan tertentu. Tetapi ternyata tidak. Saya harus berproses sesuai dengan aturan dan saya siap menerima apapun risikonya yang mulia. Benarkah asumsi banyak orang bahwa hukum menjadikan sebagai alat kekuasaan untuk menangani politik ini banyak disampaikan pada saya? Padahal orang yang berbeda. Hukum digunakan untuk membungkam pihak lawan, walau alam bisabab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Saya berproses. Ini semua pertanyaan yang disampaikan, yang dilempar-lempar orang di setiap ujung saya bertemu, yang disampaikan oleh istri dan anak-anak saya. Apabila saya terlibat yang mulia dalam satu proyek yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian yang saya pimpin, kemudian saya terindikasi melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara, saya mungkin masih bisa menerima apabila dinyatakan tersangka. Tetapi dalam perkara ini sama sekali tidak ada proyek strategi nasional yang disebut. Dalam perizinan dan rekomendasi maupun proyek di Kementan itu nilainya triliunan yang mulia. Nilainya triliunan. Dan disangkut pautkan terhadap saya. Impor beras 2 juta ton. Semua ini saya hilang, nggak boleh ada seperti itu di Kementerian. Impor buah nggak boleh ada jatah menteri di situ, nggak boleh. Saya dilawan rame-rame karena saya melarang impor dari dalam. Ternyata saya harus dipenjara memang. Hal ini berbeda dengan ditersangkanya beberapa menteri atau beberapa pejabat yang kita baca bahwa dia tersangkut masalah proyek, dia tersangkut masalah izin dan rekomendasi.
Saya enggak, Bapak. Saya sampai hari ini terus bertanya, wah saya dijadikan tersangka. Yang di saat-saat terakhir ini saya bermohon agar penegakan keadilan dengan putusan bebas yang mulia. Di samping masih bertanya saya mengapa saya dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa. Saya terus bertanya mengapa saksi-saksi memberi keterangan yang beberapa di antaranya memberatkan saya. Padahal saya yakin keterangan itu tidak benar. Apakah para saksi tersebut memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas? Apakah mereka mendapatkan tekanan atau ancaman sehingga memberikan keterangan secara tidak jujur? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.